Jadi kalau hari ini jenengan punya anak remaja, ada masalah kok curhatnya sama jenengan, saya anggap jenengan sudah jadi ibu yang sukses, sudah beruntung itu. Karena hari ini kadang anak-anak kita itu lebih suka curhat kepada temannya, dan mohon maaf, kebanyakan anak curhat itu kepada lawan jenis. Karena yang lebih menunjukkan perhatian. Kalau curhatnya kepada lawan jenis, mohon maaf, kadang munculnya kemudian simpati, cinta. Cinta masalahnya bukan hanya sekedar cinta, nanti larinya kepada yang dilarang oleh Allah, yaitu berzina. Maka hari ini kita punya anak, sore pulang dari sekolah kok cerita kawin mangkat, sampai pulang diceritakan, Bu, wau kula niku kados niki Bu, begini. Jenengan dengarkan, perhatian sebaik mungkin. Jenengan sudah sukses menjadi seorang ibu yang bisa menjadi teman yang baik. Insya Allah pergaulannya masih bisa dikendalikan. Ini nek jenengan cuek, nggak pernah peduli dengan mereka, siap-siap anak Anda itu kemudian akan curhat dengan orang, dan kebetulan kebanyakan itu kepada lawan jenis, dan lawan jenis itu nanti efeknya adalah buruk. Maka kalau bisa gimana? Jadilah sahabat yang baik bagi anak-anak kita. Siap? Insya Allah. Susuk syukur jadi sosok yang dikagumi oleh anak. Nah, kalau kamu besok besar mau jadi apa? Saya kepengen seperti ibu. Nggak boleh nak, gitu kan? Langsung dimarahin. Kenapa? Kamu kan laki-laki, gitu kan? Mosok mau seperti ibu, gitu kan? Ya misalnya ternyata anak kita perempuan seperti itu. Saya kepengen seperti ibu aja lah, gitu kan? Jadi ibu rumah tangga. Oh, saya kepengen jadi ibu lah. Ibu itu orangnya sangat mandiri, gitu kan? Kalau bisa anak itu punya idola, idolanya siapa? Orang tuanya. Senang seperti orang tuanya, bangga kepada orang tuanya sendiri. Anak laki-laki kita seperti itu. Nah, besok kamu kalau besar kepengen jadi apa? Saya kepengen seperti abah. Harapannya seperti itu. Anak itu melihat kita itu menjadi sosok yang dibanggakan oleh mereka. Insya Allah akan jadi baik. Ini cara menjadi uswah, cara menjadi qudwah bagi mereka. Gambaran simpelnya seperti itu. 3. Ini yang kadang dilupakan. Tolong tanamkan kepada anak-anak kita bahwa sholat itu harga mati. Gak cuma NKRI aja. Sholat gimana? Harga mati. Maaf, ini saya pakai bahasa yang agak merohok. Seorang ibu itu ibu yang gagal jika anaknya sudah menginjak usia 7 tahun belum diperintah sholat. Ibu gagal ini. Mbok arep pinter matematika, mbok arep pinter bahasa Inggris, tapi umur 7 tahun ternyata anak kita belum diperintah sholat, kita gagal. Karena Nabi perintahkan seperti itu. Muru auladakum bis sholat idza balagha sab'an. Perintahkan anakmu untuk sholat begitu menginjak usia 7 tahun. Saya tanya, nek anak ora sholat usia 7 tahun, yang dosa siapa? Yang dosa siapa? Bukan anak kita. Anak kita belum kebebanan syariat itu belum. Anak kita itu begitu balik baru mereka itu jadi wajib sholat. Tapi soal perintah sholat, orang tua sudah diwajibkan memerintahkan anak untuk sholat usia 7 tahun. 10 tahun anak kita belum sholat, orang tua boleh memukul dengan pukulan yang sifatnya edukatif. Sampai di dalam Islam seperti itu, menunjukkan tegasnya. Kenapa? Kita layak belajar kepada Umar bin Khattab. Umar ketika menjabat menjadi khalifah, menjadi Amirul Mukminin, kalau ketemu dengan gubernur, ketemu dengan bupati, yang beliau pesankan apa? Inna ahamma umurikum indi as-shalah. Sungguh tidak ada perkara yang lebih aku tekankan untuk kalian perhatikan kecuali sholat. Bukan catatan administratif, bukan bagaimana pekerjaan sebagai bupati atau sebagai gubernurnya, bukan. Beliau itu pesan gubernur bupatinya untuk jaga sholat. Kenapa? Waman doya'uha falaysa siwa'u adoya'u. Siapa yang menyepelekan sholat, pasti urusan lain dia sepelekan. Nah, orang tua mesti perhatian seperti itu. Anak-anaknya kita harus perhatian betul, mereka harus sholat. Orang kalau anak kita itu sudah sholat, insya Allah urusan yang lain, pergaulan di luar itu masih bisa dikendalikan. Ini naik ora sholat, kita sudah susah. Tidak ada filter, tidak ada yang bisa merem pergaulan anak-anak kita.
Jadi nanti kalau anak kita itu mungkin kuliah di Jogja, ditelepon, nak gimana kabarnya, duit cek ora, ojo duit cek sing ditekok tanya, nah kowe wis sholat opo? Anak kita mungkin kuliah di Purwokerto juga seperti itu. Nah kamu itu sering bolak-balik ke rumah, gimana sholat bisa dijaga enggak, dan seterusnya. Kenapa? Kalau masih sholat tadi pergaulan itu masih bisa kendalikan. Maka kita katakan sholat harga mati untuk anak-anak kita. Ayo kita coba perhatikan. Dan Allah Ta'ala berfirman, فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهْوَاتَ وَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. Ini kabar dari Allah, ya. Dan datanglah sesudah mereka pengganti yang buruk. Pengganti yang buruk itu yang seperti apa? Adau sholat, watabau syahwat, ngeremeh ke sholat, memperturutkan hawa nafsu. Coba kalau anak kita seperti itu, sholat diremehkan, yang segala keinginannya kemudian terpenuhi. Kata Allah, fasawfa yalqauna ghayyan. Kelak mereka akan menemui kesesatan. Oh, sumber kesesatan seperti itu. Segala keinginannya terpenuhi, ning diremehke urusan sholatnya, anak kita akan tersesat. Maka tolong jaga sholatnya. Ini yang ketiga. 4, tempatkan mereka di lingkungan yang baik. Komunitas teman pergaulan yang baik. Kita butuh mengawasi anak kita sehingga mendapatkan komunitas dan lingkungan yang baik. Ingat, ar-rijalu ala dini khalilihi. Kualitas agama seseorang itu bisa dilihat dari teman dekatnya. Artinya teman dekat itu sangat mempengaruhi anak-anak kita. Sudahlah, anak kita nggak pernah keluar, diajari bosok kromo, sesekali keluar saja main sama temennya, pulang itu iso nggawa kalimat-kalimat yang menarik kok. Ngerti-ngerti ngomong sikil papat, padahal wong tuane ora tahu ngajari. Sikil papat ki opo? Meja, kursi gitu. Lagi kok ngomong meja kursi gitu kan. Nah, sikil bapak koyo ngono ora masalah gitu kan. Padahal bapak ibunya ngajarinnya kromo Injil. Keluar saja ternyata temannya itu sangat memberikan pengaruh yang luar biasa. Apalagi nanti mungkin sudah kaitannya dengan pergaulan bebas, kaitannya dengan narkoba dan seterusnya. Sudah, letaknya ada di sini. Kita harus pilihkan bagaimana anak kita itu memiliki lingkungan yang baik, lingkungan pendidikan yang baik. Karena sangat besar pengaruh. Makanya nggak mampu menempatkan anak kita, mendidik anak kita, ya sudahlah, titipkan di pesantren ya nggak apa-apa. Kadang kita itu lebih nyaman, wis nah, sing penting betah, urung iso berprestasi ora apa-apa, sing penting iso betah neng pesantren, harapannya yang gitu, dapat lingkungan yang lebih baik. Ya sekalipun kadang pesantren ya penuh problematika ya secara kejiwaan, tapi kayaknya karena kalau melihat pergaulan bebas hari ini, kadang ini satu lingkungan yang lebih kondusif dibandingkan dengan lingkungan-lingkungan yang lain. Ini yang keempat, tempatkan mereka di lingkungan yang baik, karena pergaulan sangat mempengaruhi. Nah yang kelima, kaitannya dengan era digital. Senantiasa pantau gadget mereka, HP mereka, laptop mereka, dan seterusnya. Jaringan internet mana yang ternyata suka dikunjungi, kalau bisa kita itu perhatian, klik historinya. Wah, anakku ini nonton apa tuh jane to? Cek. Ya. Kalau kaitannya dengan ngerem, mungkin poin pertama inilah yang kita upayakan. Hindari bermain HP di hadapan anak. Saya pakai kata bermain ya, sekalipun kadang orang tahu ini orang bermain kok, ini serius kok, ini urusannya koordinasi, judulnya koordinasi. Ini bisnis kok, aku dodolan kok, gitu kan. Anak ki orang muda, anak yang jenengan sing umurnya 5 tahun, 7 tahun ki orang muda kok, ibu nyekel HP ki bisnis kayak dakwah, kayak urusan koordinasi organisasi, orang mudeng pokoknya ngerti nih anak ibu ini nyekel HP. Nah kalau ibunya pegang HP, anaknya kepengen ya aku ya kudu nyekel no. Kayak gitu enggak? Anak kita itu nggak mudeng, kita penting atau tidak penting pokoknya nyekel HP ya dikiranya dolanan seperti itu. Maka kalau bisa hindari pegang HP di hadapan anak. Ini kalau anak-anak kita masih kecil, hindari lah sudah. Jadi kalau kita itu mau pegang HP, betul-betul ya, anaknya lihat ya, gitu kan seperti itu.
Syukur ya usia SD ojo diparingi HP piyambak lah, jangan diberi kesempatan punya HP sendiri. Oh sekarang daring kok Ustaz. Nah inilah salah satu eksesnya. Anak kita sekolah sekarang harus pakai HP, jadinya kita sulit mengendalikannya. Tahu-tahu 2 jam belajarnya 15 menit, yang 1,5 jam itu ternyata untuk game. Sulit sekali. Padahal mestinya gini, hindari bermain HP di hadapan anak. Tadi, pantau histori penelusuran mereka. Jadi kita tahu yang dikunjungi anak kita itu di internet itu apa sih. Pantau grup medsos mereka. Kadang anak kita yang SD saja sudah punya grup kelas, grup sekolah. Biasanya punya. Kita ikut ngecek. Waduh, nah kok obrolannya kayak gini, nah anak SD kok ngobrolnya sudah gini, chat-chatnya itu kadang kurang begitu bagus. Hati-hati ya nak ya, dan seterusnya. Pantau, jangan biarkan saja. Anak kita mungkin tidak bergaul kemana-mana, di kamar terus, tapi kalau pegang HP, ya sudah punya pergaulan yang sedemikian luas. Hari ini yang negatif-negatif sedemikian banyak, medsos yang negatif. Ini yang kelima. Yang keenam, nah, penting nih, kalau pengen punya anak soleh ini modal penting. Komitmenlah memberi nafkah dengan nafkah yang halal. Sering kami itu berkesimpulan, ada anak yang mungkin sudah diarahkan kepada pesantren, ke sekolah-sekolah Islami dan seterusnya. Kok kayaknya beler wae. Dijak apik koyo wae pol-polan gitu. Ternyata ada faktor. Oh, jebul bapake bakul togel. Oh, jebul bapake iki ternyata bakul miras. Kayak gitu. Makanya penting karena sangat mempengaruhi kondisi anak kita. Nafkah haram hanya akan membuat hati anak-anak kita jadi keras. Nafkah haram hanya akan membuat akal itu tertutup. Pernah nih, suatu saat Imam Ahmad bin Hanbal. Pernah dengar nama beliau? Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau itu salah satu dari 4 imam madhab fikih. Madhab fikih kan ada Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Ini Imam Ahmad bin Hanbal, paling muda. Beliau itu orangnya jenius. Beliau itu hafal 1 juta hadis. Berapa? 1 juta. Beliau itu paham ini letaknya di bab mana, di bab mana. Beliau itu hafal sampai letak-letaknya 1 juta hadis. Suatu saat beliau itu mengalami kegoncangan memori, hafalannya itu goncang. 3 hari blank. Beliau bermuhasabah, dosa apa gitu, gue mikir kok angel teman gitu kan, akal seakan-akan tertutup. Sampai bermuhasabah belum ketemu, beliau datangi ibunya. Ibu, Ananda kok 3 hari ini kok ternyata hafalannya goncang blank. Ibu punya saran nggak buat Ananda ini? Ibunya kemudian ikut bermuhasabah, introspeksi. Setelah lama berenung, jangan-jangan ini nak, dulu pas ibu mengandung kamu, pas ibu hamil, ibu itu pernah nyicipi kue tetangga tanpa izin. Coba bayangkan, nyicipi. Kira-kira nyicipin itu semangkok, 2 mangkok, sepiring, 2 piring atau berapa? Namanya nyicipi ya mungkin 1 sendok. Punya tetangga tanpa izin, lagi masak bareng dan seterusnya, mungkin ada dawisan dan seterusnya, dan ini masak tanpa izin, dicipin. Efeknya dirasakan oleh putranya puluhan tahun kemudian, goncang hafalannya gara-gara itu. Coba bayangkan, lalu bagaimana kalau setiap hari yang kemudian kita suapkan kepada anak-anak kita itu ternyata dari sesuatu yang haram. Layak jika hatinya keras, akal tertutup. Kita sudah berdoa, Robbi habli minas sholihin, Robbi habli minas sholihin, ternyata belum juga dikasih anak yang soleh. Karena pada hakikatnya kita ngasih bekal, ngasih nafkah-nafkah yang haram kepada anak kita itu justru malah membekali anak kita menuju ke neraka. Kenapa? Kullu jismin nabata bisuhtin fanaru aurabiha. Setiap daging yang tumbuh di badan anak kita kok tumbuhnya dari sesuatu yang haram, nanti itu menjadi tempat tinggalnya itu nanti di neraka. Secuil daging itu tempatnya di neraka. Kalau setiap hari yang dikasihkan nafkah itu adalah yang haram-haram, ya berarti kita sudah tidak sayang kepada anak kita lagi. Ini yang keenam. Terakhir 7, jangan putus asa untuk mendoakan anak. Cok ndongake napa mboten? Dongane pripun?
Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli dzurriyyatan thayyibatan, innaka sami'ud du'a. Dan berbagai doa lain, silahkan. Tapi yang kita maksud, cobalah sekali-kali sebut anak kita di dalam doa. Jangan-jangan kita doanya secara umum aja, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin. Kita belum pernah menyebut nama anak kita di dalam doa kita. Sebut namanya. Ya Allah, anak saya si fulan, sebutkan namanya. Siapa anak kita, disebutkan. Hari ini kok hatinya masih keras, ya Allah, lembutkanlah hatinya. Ingat, Allah itu maha membolak-balikkan hati. Umar bin Khattab sebelum masuk Islam itu kerasnya kayak apa, permusuhannya kepada Islam. Nabi itu doa, ya Allah, buatkanlah Islam dengan salah satu dari dua Umar. Pada waktu itu ada dua Umar yang sama-sama hebat, Umar bin Khattab sama Umar bin Hisam. Umar bin Khattab itu tokoh yang gagah berani, pantang takut. Yang satunya Umar bin Hisam itu adalah orang yang cerdas. Allah kabulkan hati Umar yang keras dibalik jadi lembut, kemudian masuk Islam. Umar bin Hisam sampai ajalnya nggak masuk Islam. Kita lebih mengenal Umar bin Hisam dengan nama Abu Jahal. Itu namanya Umar bin Hisam. Artinya apa? Allah itu maha membolak-balikkan hati. Hari ini anak kita belum soleh, jangan putus asa, tengadahkan tangan, minta kepada Allah. Apalagi di bulan Ramadan ini, saatnya kita minta kepada Allah supaya suami yang keras dilembutkan hatinya, anak-anak yang keras supaya dilembutkan hatinya. Anak kita belum soleh supaya soleh, anak kita yang belum bisa bakti kepada orang tua supaya kemudian bisa bakti kepada orang tua. Doa, karena Allah Ta'ala janjikan Allah akan mengabulkan setiap doa kita. Mudah bagi Allah merubah orang itu dari keras menjadi lembut hanya dalam waktu sekejap, mudah bagi Allah. Cuma kadang kita itu sudah pesimis duluan. Ya Allah, karuniakan saya anak yang soleh, ya Allah. Lesan nanti kok kados niku neng Jawati. Bayangan ngapain orang mungkin ya kan orang bergaju lepor. Neng hati kalimat yang muncul seperti itu, yang dikabulkan yang di dalam hati. Makanya harus gimana? Positive feeling. Sesekali kalau kita mungkin merasa marah dengan anak kita karena sampai hari ini ternyata belum soleh, kita menghadapkan, menengadahkan tangan kepada Allah. Ya Allah, saya ridho dengan sikap anak-anak saya ridho. Apapun yang selama ini dia perbuat, dia masih berani kepada saya, masih suka membangkang kepada saya ridho. Ya Allah, saya ridho. Tidak ada ganjalan di dalam hati saya, ya Allah. Tolonglah perbaiki akhlak anak kami. Seperti itu, orang tua harus rela memaafkan anak kesalahan-kesalahan yang diperbuat. Mungkin kadang diperintah dikongkon angin lepor, kadang mungkin jawal karo wong tua, bahkan kadang mungkin berani menelengi wong tuane dan seterusnya. Sudahlah, maafkan. Jangan jenengan kemudian merasa dendam. Ingat, pangandikane jenengan itu doa mustajab. Sing jenenge wong tuwa ndonga ki ora kudu nganggo mengangkat tangan, ora kudu nganggo Allahumma, ora kudu nganggo Robbana. Mungkin pernah saya ceritakan di suatu majelis dulu, saya baru pindahan itu di belakang rumah ada anak SD treksek. Ngertos treksek? Treksek pekakilan. Ini di belakang rumah itu ada pohon jambu bola bali di PNI. Ibunya bolak-balik menasihati, nak, bojo kene anak, bojo kene anak, bolak-balik seperti itu. Sampai waktu itu saya di kamar itu mendengar ibunya itu bilang, oh bocah domongi angel, tiba lah bungsu. Waktu itu dari dalam kamar saya itu udah hati ini bergetar, ini kok kayaknya kok makbul ini, nggak pakai hitungan sampai 5 anak ini jatuh dari pohon jambu, tangannya patah. Pelajaran yang kita petik, sing jenenge donga wong tuwa ki kados niku, ora perlu nganggo Robbana, ora perlu nganggo Allahumma, pangandikane jenengan itu mustajab. Maka tolong doakan yang baik untuk anak-anak kita. Nakale kaya ngopo dongake apik. Siap? Siap? Kayak Imam As-Sudais itu, Imam Masjidil Haram dulu itu zaman kecilnya agak beling sama ibunya. Oh bocah beling ngemben jadi Imam Masjidil Haram, dikabulkan. Hari ini anak kita madan nakal, bocah nakal ngemben jadi presiden, itu ya. Ojo dialoke sing elek-elek, didongake sing apik-apik. Insyaallah itu nanti akan menjadi motivasi untuk jadi baik.
Baik, kayaknya ini saja. Jam sudah 10:25 nih, nggak enak nih kalau terlalu lama. Inilah kaum muslimin yang bisa kita simpulkan. Punya anak soleh bojone pol-polan. Sebab kebahagiaan dunia, sebab kebahagiaan di akhirat nanti. Tapi hari ini tantangannya sedemikian dahsyat. Era digital, media banyak tontonan yang mungkin merusak akidah, merusak akhlak, atau setidaknya melalaikan mereka. Nah, kayaknya butuh trik khusus supaya kita memiliki anak yang soleh. 1-7 sudah kita coba munculkan. Harapannya apa yang kita dambakan memiliki anak soleh, Allah Ta'ala kabulkan untuk kita semua. Untuk itu, sebelum kami akhiri, mari kita berdoa kepada Allah. Semoga Allah karuniakan kepada kita keturunan-keturunan yang soleh, yang kelak akan berbakti kepada kedua orang tuanya, yang akan merawat kita di saat kita sepuh nanti, yang akan menjadi tabungan akhirat bagi kita, dan tentunya akan menjadi kebanggaan bagi kita di dunia dan